Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daratian Prima Aulia Putri Pesayu. Saya dari kelas BKPI 5A. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk tugas akhir semester saya di mata kuliah mental health. Halo semua, pada video kali ini aku bakal bahas salah satu gangguan mental, yaitu eating disorder. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu eating disorder? Jadi eating disorder itu merupakan masalah pola pikir dan emosi kita tentang makanan, tubuh, atau berat badan. Tidak cuma itu. Jadi eating disorder itu nggak melulu tentang nggak mau makan, aku nggak mau makan, nanti berat aku naik. Tapi ada juga yang makan secara berlebihan. Itu juga termasuk eating disorder, teman-teman. Jadi pada kali ini aku akan bahas lebih kompleks dan serius tentang eating disorder. Jadi ayo kita bahas. Siapa tahu video ini bisa membantu kalian atau teman-teman di sekitar kalian yang mengalami gejala yang sama seperti yang aku jelaskan dalam video ini. Oke? Jadi eating disorder itu apa sih? Eating disorder itu salah satu kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang makan dan melihat tubuh mereka. Hal ini biasanya terjadi karena munculnya rasa takut yang berlebihan tentang naiknya berat badan atau tekanan untuk terlihat sempurna. Jadi ada beberapa faktor lainnya, yaitu stres. Jadi ada orang yang stres sampai nggak mau makan, kayak nggak nafsu aja gitu makan. Terus ada yang stres itu makannya secara berlebihan, jadi nggak mikirin, tapi nanti habis itu dia ngerasa bersalah karena udah makan terlalu banyak. Terus ada faktor lingkungan sekitar. Jadi kayak misal ini sering terjadi banget kalau lebaran atau pertemuan keluarga besar, kayak ih kamu sekarang gendutan ya, ih kamu sekarang kurusan ya. Itu salah satu faktornya. Terus ada lagi dari media sosial. Media sosial itu juga berpengaruh banget, yang sering menstandarkan kecantikan, teman-teman. Tuh dia faktor-faktor lainnya. Jadi yang pertama itu ada anoreksia nervosa, di mana gangguan ini itu mempengaruhi seseorang yang takut banget, takut secara berlebihan tentang berat badannya yang naik sampai rela gak makan, atau kalau makan pun jumlahnya sedikit banget, yang bener-bener sedikit. Bisa juga mereka itu olahraga secara berlebihan, terus yang menurut mereka membakar kalori secara banyak itu bagus, tapi akibat buruknya tubuh jadi lemah dan kurang banget nutrisinya dalam tubuh. Jadi tubuh itu nggak dapat nutrisi meskipun kalori ini sudah dikeluarkan tuh, dan itu bahaya untuk tubuh, guys. Terus yang kedua ada bulimia nervosa. Nah, kalau yang ini seseorang itu makan
dalam jumlah yang besar. Terus mereka itu ngerasa bersalah, habis itu malu, habis itu dikeluarin secara paksa dengan cara memuntahkannya. Atau bisa juga puasa ekstrim, kayak seharian gak makan, gak minum, atau bisa berhari-hari bahkan. Terus olahraga yang berlebih, sama seperti anoreksia nervosa. Lalu pola ini dilakukan secara terus-menerus dan gak baik untuk tubuh kita. Yang ketiga ada binge eating disorder. Aku gak tahu cara nyebutnya gimana, cuman nanti aku tulis di atas gimana tulisannya. Terus bedanya sama bulimia tadi, kalau binge eating ini seseorang itu makan dengan jumlah yang berlebih dalam waktu yang singkat, tapi mereka nggak berusaha untuk mengeluarkannya secara paksa. Di makanan itu tetap mereka cerna dan mereka nantinya akan merasa bersalah, terus stres, habis itu cemas karena mereka makan banyak, mereka makan berlebihan, mereka ngerasa bersalah juga, tapi mereka nggak mengeluarkan makanan itu secara paksa seperti bulimia. Lalu yang keempat ini, yang terakhir, ini gangguan yang paling jarang dibahas, yaitu ortoreksia, di mana gangguan ini selalu terobsesi dengan makanan yang sehat sampai lupa kalau kita butuh protein. Kita butuh nabati hewani, itu sampai lupa. Jadi makannya sayur terus, makan sayur terus, makan buah terus. Jadi nutrisi yang dalam tubuh itu tidak terpenuhi juga. Jadi banyak makanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh malah di skip sama mereka. Itu untuk jenis-jenisnya. Ada penyebab eating disorder. Eating disorder nggak terjadi cuman begitu aja gitu, ada beberapa faktor. Yang pertama tekanan sosial, dimana standar kecantikan orang-orang itu ya harus kurus, yang dimana orang untuk kurus itu gak gampang ya guys, ada tahapnya, kayak orang olahraga secara teratur, makan makanan sehat, terus menghindari tepung-tepungan yang secara berlebih. Terus kayak tekanan sosial ini juga ada di media sosial, kayak kita itu harus cantik, kurus itu harus cantik, kayak dia itu selalu ngerasa kurang kalau lihat sosial media, lihat orang yang kurus cantik, bodinya bagus gitu, kayak kurang. Badan aku masih tebel nih, harus olahraga lagi, habis itu gak makan. Terus faktor kedua, ada faktor lingkungan keluarga, yaitu komentar negatif tentang tubuh kita atau kebiasaan makan kita. Jadi ini pengalaman saya sendiri. Bude saya, almarhum bude saya itu bilang, kamu kok sekarang besar banget, diet sana. Terus ya oke, saya masih oke, dibilang kayak gitu. Iya, karena emang badan saya besok itu
besar banget, lebih besar daripada sekarang. Habis itu kalian tahu apa akibatnya? Saya kena eating disorder. Kenapa saya ambil ini juga? Jadi saya nggak makan berhari-hari. Itu bener-bener yang namanya stres, apalagi keluarga ya yang ngomong, itu lebih nusuk sih. Terus ada faktor ketiga, ada trauma atau stres. Misalnya ya seperti tadi, dibully oleh keluarga sendiri. Itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, itu ada masalah genetik, faktor genetik atau faktor genetik dan biologis. Ini tuh terjadi karena kecenderungan dari faktor genetik. Jadi ada orang yang misal terlalu kurus, itu dari orang tuanya ya emang kurus. Terus ada dari yang terlalu besar badannya, itu ada dari keluarganya genetik, seperti itu. Terus ada beberapa tanda-tanda kalau kalian atau teman-teman di sekitar kalian itu ada yang eating disorder. Yang pertama, obsesif soal berat badan atau kalori. Yang kedua, pola makan yang gak biasanya, seperti habis makan terus dimuntahin. Lalu yang ketiga, tubuhnya semakin kurus atau justru berat badannya makin naik drastis, kayak cus gitu. Lalu moodnya sering berubah, kayak cemas atau murung, mikirin tentang berat badannya. Terus yang terakhir, olahraga berlebihan tanpa alasan yang jelas. Jadi olahraga yang mereka lakukan itu enggak untuk kesehatan. Jadi kayak gue harus olahraga untuk kesehatan, saya harus olahraga untuk kesehatan badan saya. Jadi nggak ada alasan itu. Jadi kayak olahraga, ya olahraga aja berlebihan gitu. Terus bahayanya eating disorder yang mempengaruhi fisik dan juga mental. Yang pertama, bagi tubuh, kurangnya nutrisi di dalam tubuh kita yang bikin tubuh kita jadi lemes, letih, lesu. Terus yang kedua, masalah di dalam organ tubuh, misal jantung atau ginjal. Yang ketiga, ada gangguan hormon, di mana menstruasi yang tidak teratur. Yang terakhir, terdapat depresi, cemas, atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Lalu gimana sih cara ngatasinnya? Cara ngatasin eating disorder ini? Yang pertama, berbicara dengan orang terdekat. Ceritain apa yang kamu rasain ke keluarga atau sahabat kamu, atau bahkan kita sendiri perlu seseorang untuk mendengarkan cerita kita. Terus yang kedua, cari bantuan profesional seperti psikolog. Kalian bisa datang ke psikolog atau psikiater, itu bisa membantu kalian nemuin solusi dan juga terapi yang benar. Yang ketiga, kurangi tekanan dari media sosial. Jadi
puasa media sosial. Itu jangan bandingin diri kalian dengan orang lain atau foto orang lain yang lebih bagus di media sosial, kayak tubuh mereka yang lebih bagus. Itu kadang ada juga, ya sekarang zaman semakin berkembang, ada juga filter yang bisa bikin kalian kurus, itu ada. Jadi jangan terpatok sama sosial media. Jadi bisa jadi itu editan, bukan real tubuh mereka asli. Terus yang keempat, belajar self love. Jadi cintai dulu diri kalian sendiri, fokus pada hal-hal positif ya, untuk diri kamu sendiri, bukan cuman untuk sekedar penampilan fisik. Yang terakhir teman-teman, ini pesan buat kalian semua, jangan pernah remehin eating disorder. Kalau kalian atau teman kalian merasa ada yang salah dengan pola makan atau cara berpikir kalian tentang tubuh kalian, itu jangan malu untuk minta bantuan. Mau bantuan dari keluarga, bantuan dari teman, atau bantuan dari psikolog atau psikiater, itu juga boleh, jangan pernah malu. Jadi yang ke psikolog atau ke psikiater itu gak melulu harus gila, enggak. Jadi untuk menjaga kesehatan mental sendiri, lalu kesehatan mental dan juga fisik kita itu prioritas, guys. Jadi ingat, tubuh kita itu unik dan semua bentuk tubuh itu berharga. Jangan terpaku pada standar orang lain. Jadi jadilah diri kamu sendiri, jangan terpaku pada orang lain yang bisa mengatur pikiran kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk diri kamu sendiri, lalu mengatur cara mencintai diri sendiri. Kita lebih tahu diri kita ketimbang orang lain. Kita lebih dari sekedar angka di timbangan. Jadi kita harus balance antara kesehatan tubuh kita dan juga mental kita. Stay healthy and love yourself. Sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.